Oke teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang dibuat oleh komunitas PPC. Oke, pada hari ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman yang merayakannya ya, semua merayakan tahun baru. Saya harap tahun baru ini menjadi awal untuk kita restart, recharge lagi ya. Setelah kita semua berlibur, saya berharap kita bisa kembali fresh lagi ya di hadap tahun 2021 ini. Saya percaya banyak hal yang luar biasa yang akan terjadi tahun 2021 asalkan kita bisa menangkap apakah kita bisa menangkap peluangnya, apakah kita bisa memanfaatkan momentumnya. Itu yang menentukan buat hidup kita ya, buat trading kita di tahun 2021 ya. Pada hari ini sebelumnya saya akan membahas soal January Effect ya. Jadi saya akan menulis judul Hello January Effect, Are You There? Ya. Halo January Effect, apakah kamu ada di sana? Apakah Januari ini ada January Effect? Itu pertanyaannya ya. Buat teman-teman sebelumnya silahkan jika teman-teman belum bergabung ke dalam grup PPC ya, yang grup PPC umum, silahkan bergabung di sini ya. Teman-teman bisa bergabung di sini ya, di para pencari cuan ya, di sini. Linknya silahkan kalian searching para pencari cuan. Hati-hati jangan sampai masuk ke grup yang palsu ya. Di sini ada keterangan soal channel YouTube kita ya di sini, dan saya menjadi admin di sini seperti itu ya. Jadi seperti biasa teman-teman silakan bergabung, banyak hal yang kita bisa bahas di sini ya. Di sini banyak teman-teman yang melakukan pembahasan secara bebas ya, tapi tetap teratur dan tetap dalam kontrol yang sehat seperti itu ya. Karena kita mau jadi komunitas yang mengedukasi dan komunitas yang sehat. Dan jangan lupa teman-teman hati-hati, ada rekening palsu ya di sini ya. Ini pastikan rekening PPC ini ya, rekening Bank BCA di 110984214 jika teman-teman ada mau mentransfer untuk membership dan lain sebagainya ya. Silahkan bergabung secara bebas di dalam grup ini seperti itu ya. Di para pencari cuan silahkan teman-teman join di sini ya, di Telegramnya ya di sini ya. Oke, saya akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini ya. Oke. Nah, sekarang mungkin banyak teman-teman di sini ada yang trader yang baru bergabung di masa pandemi ya, dimulai bulan Maret sampai bulan Desember ada yang banyak bergabung. Mungkin ada yang belum ngerti apakah January Effect itu. Nah, di sini saya akan jelaskan apa sih January Effect ya, secara singkat supaya teman-teman bisa mengerti, bisa memahami semua, bisa satu pemikiran dengan kita semua, dan kita bisa mengambil keputusan ke depannya ya untuk sepanjang Januari ini. Nah, January Effect ini adalah sebuah fenomena atau suatu fenomena di mana di market kita, di mana harga saham cenderung naik di bulan Januari. Jadi ada kecenderungan bahwa saham-saham akan bergerak rally di bulan Januari seperti itu ya. Lalu January Effect ini biasanya dipakai oleh investor saham untuk membeli saham di harga yang lebih rendah sebelum Januari dan menjualnya kembali setelah harga sahamnya naik. Ini January Effect pada umumnya ya, seperti itu ya. Jadi pengertiannya adalah fenomena sepanjang Januari di mana terjadi kenaikan harga ya, dan itu dimanfaatkan untuk melakukan sell untuk dapat profit ya di awal tahun. Itu pengertian dasarnya dari January Effect ya. Jadi supaya teman-teman paham apa sih January Effect, jadi nggak bertanya-tanya apa sih January Effect ya. Jadi bisa ngerti itu adalah pengertian January Effect ya. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa January Effect itu bisa terjadi ya, seperti itu ya. Nah, ini akan ada penjelasannya nih. January Effect pertama kali diamati sekitar tahun 42 oleh seorang bankir bernama Sidney B. Wetzel ya. Ia mencatat bahwa sejak tahun 1925 terjadi peningkatan harga saham di bulan Januari, terutama saham-saham berkapitalisasi kecil ya, seperti itu. Jadi itu yang membuat adalah orang Amerika seperti itu ya. Dan teori yang paling umum menjelaskan fenomena ini adalah bahwa investor individu cenderung melepas sahamnya untuk menghindari pajak di akhir tahun. Jadi mereka pada waktu itu ya, mereka berjualan di sepanjang akhir Desember seperti itu untuk menghindari adanya pajak ya. Jadi membuang saham supaya tidak kena pajak, dan kemudian mereka buyback kembali saham tersebut di bulan Januari dan mengakibatkan harganya naik. Jadi teman-teman mesti ketahui bahwa kenapa harga bisa bergerak naik. Harga bisa bergerak naik karena ada buyer yang lebih besar daripada seller seperti itu ya. Ada orang-orang yang membeli, ada bandar yang membeli, ada big money yang masuk yang mengalahkan orang yang berjualan. Itu alasan kenapa harga bisa naik dari sebuah saham ya.
Teori lain mengatakan penyebabnya adalah kebanyakan investor individu yang bekerja menerima bonus di akhir tahun. Kemudian bonus tersebut dibelikan saham di bulan Januari. Jadi Januari efek itu yang diteliti oleh tadi ya orang yang namanya Sidney B. Wachtel itu, ya dia bilang bahwa kenapa bisa naik, karena ada orang yang jualan di Desember akhir untuk menghindari pajak lalu buyback di Januari. Yang kedua adalah ada investor yang menerima bonus di akhir tahun, kemudian bonus tersebut dibelikan saham di bulan Januari. Itu teori awal dari Januari efek yang ditemukan oleh diamati dari tahun 1925 ya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau kita masuk ke dalam IHSG kita. Nah, bagaimana sih Januari efek di IHSG dalam 10 tahun terakhir ya? Ini yang penting untuk kita cermati dan kita ketahui. Nah, ini saya mengutip dari CNBC ya, ada dari CNBC. Jika berkaca kepada sejarah sejatinya, bulan Januari bisa dikatakan bulan yang bersahabat bagi pelaku pasar tanah air. Dalam 10 tahun terakhir, 2010 sampai 2019, IHSG hanya 2 kali membukukan imbal hasil negatif secara bulanan pada Januari, yaitu tahun 2011 dan tahun 2017. Apresiasi terbaik IHSG pada Januari terjadi tahun 2019 ya, atau 2 tahun yang lalu, seperti itu ya. Ini berita ini dikeluarkan waktu akhir dari awal Februari ya, awal Februari 2020 ya. Jadi makanya dia tulis di sini tahun lalu ya. Jadi per akhir Januari 2019 IHSG melejit hingga 5,46% jika dibandingkan posisi per akhir Desember 2018. Jika di rata-rata IHSG membukukan imbal 1,58% secara bulanan pada Januari ya, di rata-rata seperti itu. Nah, tapi pada 2020 ya, 2020 ini ya, jadi di 2020 ini ternyata minus ya. Minus, kalau teman-teman nggak kelihatan, saya tuliskan aja minus segini. Ya, minusnya minus 5,71% seperti itu ya. Sedangkan pada ini itu minus 7,95% ya. Lalu yang ini minus 0,05% ya. Jadi ada 3 kali merah, 2011, 2017 ya, 2011, 2017 dan 2020. Ini secara secara historical dari IHSG kita ya. Historical dari IHSG kita. Jadi kita berkaca bahwa ada 3 kali merah ya sepanjang dari tahun 2010 sampai 2020 ya, 3 kali merah. Tapi overall Januari efek terjadi seperti itu ya, dari historicalnya ya. Saya jadi mau ajak teman-teman supaya teman-teman bisa tahu historicalnya dulu ya, seperti itu ya, sebelum kita bahas IHSG kita. Nah, sekarang bagaimana strategi kita di Januari 2021 ya, ini yang jadi pertanyaan. Strateginya bagaimana untuk Januari 2021 seperti itu ya. Ini yang perlu kita cermati dan kita waspadai. Nah, buat teman-teman sebenarnya teman-teman mesti lihat ini ya, YouTube saya ya. Silahkan lihat channel dari PPC ya, di komunitas PPC seperti ini ya. Saya bersyukur sudah ada 10.000 lebih ya subscribernya ya, sudah ada 10.000 lebih ya. 10.000 lebih, saya puji Tuhan ya, bermanfaat buat teman-teman. Nah, silakan teman-teman tonton dulu video yang ini ya, video yang ini ya. Kalau belum nonton, silakan tonton dulu sebentar supaya teman-teman bisa mengetahui strateginya apa. Mungkin teman-teman tonton depannya aja ya, tonton depannya aja karena di belakangnya ada banyak pembahasan soal saham. Tapi saya mau berikan sedikit gambaran. Ini kelanjutan daripada apa yang saya bahas di sini ya, IHSG December to Remember ini, seperti itu ya. Silakan teman-teman lihat di sini ya. Oke, saya akan kembali ke pembahasan kita. Nah, di pembahasan yang sebelumnya ini saya ada memberikan memberikan historical dari IHSG kita sepanjang Desember ya. Sepanjang Desember ya. Ini faktanya, ini saya akan ulang sedikit ya, tapi teman-teman silahkan tonton untuk lebih lengkapnya. Bahwa IHSG kita tuh sudah menguat 7,1% ya waktu saya bikin video ini ya. Jadi video ini saya bikin hari Minggu lalu ya, tepat di hari Minggu sebelum hari Senin ya, tanggal 27 berarti saya bikin. Dan rata-rata 2001 sampai 2019 Desember hanya naik 4,43%. Jadi kenaikan selama Desember kemarin itu
cukup signifikan ya, 7,1% seperti itu ya. Dan selama kuartal 4 sudah naik 23,4% ya. Jadi ya artinya IHSG sudah mengalami rally yang sangat tinggi. Nah, sekarang bagaimana strateginya untuk apa ya? Untuk tahun 2021 ini di Januari ya. Saya mau mau ulas ya buat teman-teman bagaimana strategi kita ya, seperti ini. Silahkan teman-teman ini bisa pakai untuk acuan, tapi silahkan diolah lagi ya. Jadi ini saya hanya memberikan insight saya buat teman-teman. Jika cocok silahkan dipakai, jika enggak skip aja seperti biasa ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Oke ya. Ini strategi saya buat teman-teman yang mau entry saham ya. Yang pertama ya, yang harus diketahui adalah jangan pernah entry saham pada bulan Januari ini dan selanjutnya buat teman-teman ya. Jangan all in. Artinya apa? Jangan misalnya kalian punya uang 100 juta ya. Satu saham misalnya kalian alokasikan dana sekitar 20 juta ya. Kalian masukin semua 20 juta untuk beli satu saham. Jangan ya, jangan pernah all in. Seperti itu. Yang kedua adalah atur porsi entry dengan piramida ya. Bagaimana sih entry piramida? Entry piramida seperti ini teman-teman. Artinya apa? Kalau mau beli ya, entry di atas ini harus lebih kecil ya. Lebih kecil daripada yang di bawah ya. Karena di bawah lebih gede. Ini piramida teman-teman ya. Ini entry strategi entry piramida. Jadi yang di atas ini harus lebih kecil. Seperti itu ya. Ke bawah semakin besar ya, ke bawah lagi semakin besar lagi, seperti itu. Ini entry piramida. Tujuannya apa sih entry piramida? Ini meminimalkan resiko ya. Jadi teman-teman boleh misalnya besok mau beli apa aja boleh ya, silakan beli misalnya 10% atau 5% porsi aja ya, bukan modal ya, porsi ya. Jadi kita pakai strategi entry dengan manajemen risk yang terukur seperti itu. Artinya apa? Kalau mau terkoreksi lagi, kalian masih punya sekitar 90%-an ya atau 95% ya untuk kalian melakukan average down seperti itu ya teman-teman. Jadi itu strategi piramida. Nah, strategi piramida ini bisa diperlengkapi dengan yang nomor 3. Entry terbaik itu saat koreksi dan bukan saat saham itu bergerak naik. Itu yang perlu diketahui ya. Jadi entry terbaiknya adalah saat koreksi, bukan saat naik ya. Ini yang perlu digarisbawahi ya, bukan saat naik ya. Tolong teman-teman perhatikan sekali ini ya, bukan saat naik ya. Ini penting sekali ya. Jadi entry terbaik adalah ketika ada koreksi. Dan koreksinya bagaimana? Cari yang namanya support kuat ya. Cari support kuatnya. Pakai apa cari support kuat? Ya tentu saja pakai yang namanya analisa teknikal teman-teman. Ya, analisa teknikal. Ini berguna untuk mencari support kuat ya, seperti itu ya. Saya menggunakan analisa teknikal dan saya gabungkan dengan Fibonacci seperti itu ya, untuk mencari support kuatnya. Ya nanti saya akan bahas sedikit beberapa saham yang masih blue chip ya, seperti perbankan, mining saya akan bahas sedikit ya. Jadi yang mau entry ini strateginya ya. Ini bagi yang mau entry. Nah, sekarang adalah bagi yang sudah punya barang bagaimana? Nah, bagi yang punya barang ada dua hal. Yang pertama, jika kalian punya barang di average bawah, itu aman ya. Kalau kalian punya barang di average bawah, ini belum saya tulis ya, saya akan tulis di sini. Jika average-nya average bawah, maka yang terjadi adalah silakan pasang yang namanya TS, trailing stop ya, atau auto sell. Ini mengamankan cuan ya. Misalnya kalian sudah cuan, anggap aja kalian sudah cuan sekitar ini. Misalnya kalian sudah cuan sebentar ini. Misalnya ya kalian sudah cuan sekitar 25% ya. Maka kalian bisa pasang pasang TS-nya ya sekitar ini, mengamankannya di 15% ya. Jadi pasang stop loss 10% dari harga tertinggi ya. Pasang TS-nya 10% seperti itu ya. Buat teman-teman yang fiturnya OLT atau sekuritas nggak ada trailing stop atau stop loss ya, saran saya kalian pindah sekuritas aja yang cari ada stop loss-nya ya. Kalau saya sih biasa saya pakai Philips Sekuritas seperti itu ya. Di sana ada trailing stopnya, soalnya saya pasang trailing stop, misalnya saya sudah cuan 15%,
25% tadi ya, saya pasang 10%. Jika saya sudah cuan 30%, saya pasang tetap 10%. Jika saya baru cuan 10%, saya pasang trailing stopnya di 5%. Tujuannya apa? Kita meminimalkan yang namanya terjadinya loss ya, karena sudah cuan posisinya ya, sudah cuan seperti itu ya. Dan saya lebih berpikir kalau saya bermain di saham, saya mencari profit di mana lebih besar daripada deposito. Deposito setahun tuh 5-6% kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya profit 5%, saya taking profit itu sudah lebih besar daripada deposito menurut saya, karena itu taking profit dalam beberapa bulan saja ya, seperti itu ya. Lalu bagaimana jika kalian sangkut? Nah, ini yang jadi masalah. Yang pertama adalah harus jaga porsi per saham ya. Jadi buat yang sudah all in 100% di satu saham dan saham nyangkut di Monas di atas, itu harus hati-hati ya. Jaga porsinya. Perhatikan average buy-nya. Average beli kalian di berapa? Kalau average beli kalian di bawah sudah 100% porsi, bisa kalau misalnya kalian takut nanti mau berkurang ya, keuntungannya supaya nggak berkurang, silakan taking profit sebagian ya. Silakan taking profit sebagian, sisanya pasang trailing stop. Itu cara moderate yang paling aman. Jadi kalian sudah mendapatkan profit sebagian, sisanya tinggal pasang trailing stop aja. Artinya apa? Artinya sudah santai aja ya, santai aja, nikmati aja sisanya. Kalau memang sudah harus kena ya sudah, kalian akan dapat cuannya juga kan. Ya, jadi perhatikan average buy-nya. Kalau yang sangkut, saran saya jika over porsi kurangin muatan. Artinya apa? Misalnya kalian sangkut, kurangi muatan. Kurangi muatannya ketika IHSG-nya terlihat membahayakan atau IHSG-nya bahkan menguat, kalian bisa cari momentum itu untuk sell on strength ya, saran saya ya, untuk mengurangi muatan seperti itu. Tujuannya apa? Setelah kurangi muatan, kalian bisa cari support kuat untuk melakukan average down lagi. Ya, jadi melakukan take top ya, take top. Kemarin di tanggal 29-30 saya melakukan take top di beberapa saham ya. Saya beli sebagian di atas, lalu saya ambil ketika harganya diguyur ke bawah, seperti TINS ya. TINS itu kemarin saya sempat buy pertama di 1550, kemudian saya melakukan average down di 1475 ya. Saya melakukan average down yang sangat besar di sana karena ada pantulan di sana, ada rejection di sana, saya beli di sana. Kemudian harganya naik 1485, 1500, 1510, saya mulai bongkar muatan apa yang saya beli di bawah. Artinya apa? Artinya saya menurunkan average saya sehingga average saya sekarang hanya sekitar 1.500 dan itu pun masih 20% porsi. Jadi saya masih punya 80% porsi sisanya untuk melakukan average down lagi semisal terkoreksi seperti itu ya. Jadi ini cara yang saya lakukan ya. Jadi jika over porsi kurangin muatan dan pakai metode penyelamatan seperti yang saya katakan tadi. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti metode penyelamatan itu apa, gabung ke member PPC. Di sana kita ajarin lebih detail lagi metode penyelamatan supaya kalian bisa melakukan short sell dengan average kalian turun ke bawah nggak terlalu tinggi tapi barang kalian masih sama, nggak over porsi, nggak all in ya, jadi seperti itu. Jadi kalau diguyur pun masih aman, silahkan diguyur. Saya akan serok di bawah lagi ketika dia ada support kuat ya. Saya akan serok ketika dia technical rebound ke atas ya, dead cat bounce seperti itu ya, technical rebound. Saya akan jual di area penguatannya seperti itu ya. Nah, bagaimana tuh cara mengetahuinya ya? Kalian belajar yang namanya technical analisa support dan resistance seperti itu. Dan yang keempat yang perlu diperhatikan adalah waspadai arah IHSG. Karena teman-teman perhatikan ya, IHSG kita ini menentukan arah pergerakan dari sebuah saham sekarang ya. Semua saham ditentukan IHSG. Ketika IHSG-nya diguyur ya, kayak kemarin sempat minus 2%, maka hampir semua saham beberapa ARB ya. Ketika ada guyuran ARB. Nah, biasanya kalau saya dari pengalaman saya ya, ketika diguyur secara cepat ya seperti itu ya dan memantul, saya akan mengambil momentum untuk membeli dan kemudian saya akan membuang ketika harganya sudah tidak kuat naik seperti itu. Jadi memang saya melakukan take talk seperti itu ya, melakukan fast trading ini yang harus kita lakukan karena IHSG kita bakal ke depan ini dan sudah 2 hari terakhir ya. Kalau teman-teman perhatikan video saya yang sebelumnya ya, video saya yang ini teman-teman boleh perhatikan ya. Video saya yang ini ya, teman-teman silahkan tonton. Saya di sini bilang bahwa IHSG kita ini cukup berbahaya dan akan volatil ke depannya. Jadi manfaatkan untuk take talk aja yang menurunkan average dan melakukan fast trading ya, seperti itu ya. Jadi itu yang bisa saya ajarkan buat teman-teman di IHSG kita ya. Jadi ini silahkan kalian catat dan perhatikan baik-baik ya yang sudah punya barang, terutama yang kalian beli di harga tertinggi di puncak dari IHSG kita. Ini sangat berbahaya sekali ya. Saya mau kasih warning buat teman-teman. Oke. Nah, ini adalah performa IHSG kita
di perdagangan terakhir ya, di perdagangan terakhir yang unik ketika IHSG-nya itu merah ya. Ini IHSG kemarin closing-nya segini ya, minus 0,95%, malah asingnya melakukan pembelian sebesar 508 miliar ya di pasar reguler ya. Walaupun memang net sell di pasar nego sama tunai, tapi saya tidak terlalu memperhatikan yang ini, jadi saya bisa mengabaikan. Artinya apa? Di pasar reguler asing melakukan pembelian seperti itu ya. Karena yang di nego ini, nego dan tunai ini saya perhatikan memang lebih ke arah apa ya, transaksi seperti Bank Mega seperti itu ya, di saham Bank Mega. Jadi saya kurang terlalu tertarik karena itu hanya apa ya, bank yang tidak terlalu punya dampak gede di IHSG kita ya. Tapi untuk net buy-nya ada di pasar reguler itu sangat bagus sekali. Jadi menurut saya, nah ini ketika ada koreksi asing malah masuk lagi seperti itu ya. Ini yang perlu kita waspadai karena apa? Ketika kebanyakan dari kita ya, ketika harganya bergerak naik kita malah borong ya. Ya, ketika harganya naik ini retail beli. Yang jualan siapa? Yang jualan bandarnya. Bandar jual. Ya. Lalu ketika ada panic sell, ya, ada panic sell, retailnya jual. Bandarnya ngapain? Bandarnya koleksi harga. Bandar kolek ya. Artinya apa? Artinya bandar dapat harga murah. Ketika dia menaikkan harganya, retail beli, dia jualan. Ketika harganya dibawa turun, kembali retail jualan di harga murah, bandar beli di harga murah juga ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Jangan jadi trader yang apa ya, yang beli di area resist ya, beli di area resist, jual di area support ya. Jangan jadi trader yang seperti ini ya. Ini pesan saya buat di selama Januari ini terutama ya. Jangan jadi trader yang seperti ini karena IHSG kita bakal dikocok-kocok terus ya. Kalau kalian apa ya, jadi trader yang beli di R dan jual di support ya bakal konyol. Nanti saya akan jelaskan beberapa saham ya seperti itu. Jadi intinya IHSG kita masih cukup oke ya. Jadi rule of the game-nya yang perlu kalian perhatikan adalah ini. Panic buy lah di saat yang lain panic sell. Pastikan cash kalian ada ready ya. Pilih saham yang uptrend atau di maintain bandarnya, jaga porsi di setiap saham dan jangan serakah. Ini kunci untuk kalian survive selama market dikocok-kocok ya. Dan saya mau bilang Januari juga akan market dikocok-kocok lagi ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan secara pengetahuan ya buat teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas soal IHSG kita ya. Sudah 22 menit ya, saya akan agak cepat. Nah, ini adalah chart daripada IHSG kita selama, ini chart weekly ya teman-teman. Ini chart weekly ya. Ini mesti teman-teman perhatikan. Ini yang menurut saya berbahaya sekali. Saya tadi sempat bertanya-tanya kepada seorang teman baik saya ya. Apakah Windows dressing ya, Santa Rally dan Januari Effect ini digabung dalam satu paket kenaikan di sini. Ya, ini yang jadi pertanyaan. Apakah Windows Dressing, Santa Rally dan January Effect ini bergabung dalam satu rally kenaikan dari bulan November sampai Desember? Ya, karena kenaikannya ini luar biasa. Kalau teman-teman perhatikan sekali ya, ini naik dari harga dari Oktober ya, kita ngomong dari Oktober ya, Oktober sampai ke Desember sini. Ya, ini harga bergerak dari 4.900-an mencapai tertinggi di 6.100-an ya. Jadi dari harga 4.900 ya sampai ke 6.100 dalam waktu 1, 2, 3 ya, dalam waktu 3 bulan ya. Ini adalah rally yang menurut saya istimewa sekali. Nah pertanyaannya, apakah January Effect ini digabungkan dalam rally ini? Ini yang perlu diwaspadai dan perlu berbahaya sekali. Karena teman-teman perhatikan sekali, kemarin waktu Santa Rally itu nggak ada. Karena apa? Yang seperti yang saya katakan, IHSG sudah rally sepanjang kuarter keempat itu sudah naik 23% kenaikannya. Ya, sudah naik 23%. Ini kenaikan yang sangat tinggi sekali selama kuarter 4. Ya, seperti itu teman-teman. Ini yang perlu diwaspadai sekali ya. Jadi apakah January Effect itu akan nggak ada? Ini yang jadi pertanyaan. Dan saya mau bilang buat teman-teman, bersiaplah jika tidak ada January Effect ya. Bersiaplah jika Januari terkoreksi ya. Prepare ya. Kalian harus prepare. Saya mau bilang kalian harus prepare. Prepare for the worst.
Apa sih prepare for the worst? Ya kalau Januari ternyata malah koreksi ya. Karena begini teman-teman, yang perlu diketahui ya. Dari Oktober dari chart weekly-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 candle hijau. Dan hanya ada 1, 2, 3 candle merah. Ya. Ini berbahaya sekali, ya. Artinya apa? Sudah ada 10 uptrend, baru ada 3 downtrend, ya. Jadi kalau misalnya ada penambahan 4 turun lagi, ya masih bisa dikatakan wajar ya, karena 10 masih naik, 7 turun. Kalau seandainya sepanjang Januari itu 4 minggu merah candlenya, itu sangat wajar sekali ya. Saya mau bilang itu sangat wajar sekali. Jadi buat teman-teman jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Saya mau tulis jangan kaget kalau bulan Januari 4W merah. Karena wajar ya. Ini saya tidak mau memprediksi macam-macam, tapi saya hanya mau bilang sama teman-teman bahwa sepanjang September ini juga apa ya? Ini merah ya. Ada 5 candle merah ya, 5 candle merah. Kalau dilihat kenapa ada 5 candle merah? Karena dari bulan Juni ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini ada 11 naik, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 turun ya. IHSG masih bergerak dalam arah tren yang naik karena 11 lawan 8 ya. Ini sebagai perbandingan aja ya buat teman-teman. Nah bagaimana dengan ini? Ini perhatikan lagi, ini lebih bahaya, kenaikannya sangat ekstrim ya. Kenaikannya saya bilang sangat ekstrim. Ini cukup berbahaya sekali ya. Nah sekarang saya akan coba secara teknikal bagaimana sih mengukur arah IHSG kita ya. Yang saya takutkan adalah ini adalah menjadi titik puncak ya, peak dari IHSG terakhir ya. Peak dari IHSG terakhir di sekitar 6.200 ya. Support kuat IHSG kita ada di mana sih? Ada di sini. Ini S kuat. Ada di area 5.600 ya. Ada Fibonacci di sana ya. Dan kemudian masih ada garis uptrend line di sini ya. Di sekitar sini. Ya. Artinya range-nya antara ini ya 5.800 sampai 5.600 ya. Jadi saya mau bilang target koreksi kita ada di sini ya. Ada di sekitar sini. Ini target koreksi. Secara chart weekly saya ada di area sini koreksinya ya. Ada di sekitar area sini. Jadi kalau besok IHSG kita ini ya terkoreksi di area sini ya. Di area 5.800 sampai 5.600 ini adalah hal yang sangat wajar sekali ya. Jika menguji ke arah Fibonacci ini ya. Karena secara wave ini juga bisa dibilang beberapa teman yang belajar Elliott wave ini bisa masuk ke arah wave 4 seperti itu ya. Bisa jadi nggak ada yang untuk kemungkinan. Karena apa? Misalnya ya IHSG turun ke arah sini, kemudian dia memantul ke sini, masih cukup oke ya. Karena apa? Karena masih bergerak dalam arah uptrend ya. Ya teman-teman bisa lihat ini masih bergerak dalam arah uptrend di sini ya. IHSG-nya masih uptrend sekali, masih uptrend ya. Jika dia turun ke sini lalu goyang-goyang di sini lalu naik lagi ya, masih ke arah uptrend. Nah, permasalahannya selama kocokan ini teman-teman kuat enggak? Ya, buat teman-teman yang sudah beli di harga atas ya, yang saya tadi bilang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Ya. Buat teman-teman yang beli di area bawah, silahkan manfaatkan. Kalau teman-teman memang berani hold, silahkan hold. Kalau memang mau buang separuh pasang trading stop silahkan ya, karena sudah cuan ya. Jadi saya mau bilang ini ya IHSG kita posisinya seperti ini ya. Bisa jadi nggak untuk kemungkinan dia akan menguji ke area segitiga ini ya, arah sini ya. Jadi nggak menutup kemungkinan seperti itu ya, dengan pelemahan maksimal di area Fibonacci ini ya yang paling kuat. Karena apa? Secara weekly juga MA10-nya jauh sekali ya. Di sini MA10 nih, MA10 ya. Garis ini MA10 ya. Garis ungu ini MA10. Ini ada MA200 di 5.800-an ya. 5.000 berapa? 5.850-an ya, sekitar segitu 58 50. Jadi kalau ya kita terkoreksi ke arah sana menurut saya wajar sekali ya.
Dan saran saya sih buat teman-teman yang arah sangkut, jika memang besok ada gap up seperti itu ya, ada kesempatan untuk sell on strength, manfaatkan untuk kurangin porsi sebagian. Ingat jangan serakah ya. Karena di sini saya lebih mengajarkan kita memanajemen resiko ya, memanajemen resiko. Seandainya sudah jual terus harganya berkenai bagaimana? Ya sudah, ya sudah. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena kalian salah. Karena kenapa saya bilang kalian salah? Karena kalian belinya di area pucuk ini ya. Jadi ketika dibawa turun pasti mules ya. Ini akan membuat psikologis kita hancur ya. Jadi buat teman-teman saya mau ulangi lagi bahwa kemarin saya jelaskan ini ya. Saya mau jelaskan bahwa ada yang namanya psikologis trading ya. Psikologi trading dan sekarang ini dari euforia lagi dibawa ke sini ya. Mulai dibawa ke sini ya. Sekarang mulai muncul yang namanya fear. Sudah mulai muncul yang namanya fear. Nanti kalau ada koreksi lagi baru depresi dan panik. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini wajar sekali karena sudah tahap euforia ya. Nah, saya ada satu berita yang menarik dari media ya. Saya akan coba share buat teman-teman. Ini peringatan Warren Buffett ya, peringatan Warren Buffett. Ya, ada pesan buat teman-teman ini ya. Si Warren Buffett ini berpesan bahwa krisis ekonomi di 2020 memberikan pukulan dan lain sebagainya. Nah, ekonominya ini kembali membaik, tapi ini meskipun seluruh dunia masih berjuang memulihkan ekonomi, pasar saham sudah mengalami V-shaped recovery sejak Maret didorong oleh kebijakan moneter dan fiskal. Artinya apa? Artinya bisa dibilang bahwa pasar saham ini sudah bergerak lebih awal ya. Market sudah lebih awal adjusting sebelum yang namanya ekonomi. Ini yang menurut saya paling berbahaya. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Karena sudah V-shaped recovery ya. Sudah V-shaped recovery. Ini yang paling bahaya karena apa? Banyak ini loh kebijakan moneter ya. Banyak yang namanya stimulus ya. Stimulus ini terus dikucurkan untuk membuat yang namanya V-shaped recovery ya. Ini yang paling bahaya. Jadi namanya ada yang namanya bubble seperti itu ya. Bubble-nya bisa pecah katanya seperti itu ya. Market outlook untuk pasar 2021 masih positif didorong sentimen global dari Amerika dan lain sebagainya. Ya, Indonesia juga kebanjiran sentimen positif dari Omnibus Law dan pembentukan Sovereign Wealth Fund yang berdampak positif di sektor konstruksi, infrastruktur dan semen yang menjadi game changer di Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang mau perhatikan 2021 ya, saya sudah bilang ya sektor ini ya. Terutama saya lebih pilih sektor konstruksi ya. Konstruksi saya lebih pilih ya, lebih konsen di sana. Saya lagi investasi di sana, mengumpulkan di sana ya. Sebagai eksportir komoditas seperti batu bara, nikel, CPO dan minyak, Indonesia juga diuntungkan. Penyebabnya permintaan tahun depan diramalkan pulih ya. Yang saya mau garis bawahi ini ya. Sektor CPO diperhatikan ya teman-teman ya. Saya sudah kasih gambaran seperti itu ya. Nah, lalu ada pernyataan si Warren Buffett ya. Warren Buffett bilang ini. Si Warren bilang ini ya. Sebentar tadi mana? Nah, ini. Masih penuh dengan ketidakpastian. Ya. Saya bilang memang market kita ini masih nggak jelas arahnya. Karena apa? Karena memang walaupun arahnya ke atas tapi bisa dikocok-kocok dulu ya. Karena si Warren lebih memikirkan arah panjang ya. Dia investasi panjang, dia memiliki faktor indecision ya. Karena pandemi benar-benar berakhir ya. Dan kita nggak pernah ngerti pandemi ini sampai kapan berakhirnya ya. Jadi indecision perlu diantisipasi sejak awal seperti itu ya. Warren memberikan peringatan bahwa menurut dia ketidakpastian akhir pandemi ini bisa terjadi hingga tahun depan, lockdown bisa terjadi di mana-mana dan dapat mengakselerasi tekanan jual seperti itu. Jadi menurut saya mau bilang buat teman-teman ini. Demikian pula ini saran yang cukup bagus menurut saya sih ya. Jadi ada saran yang cukup bagus ya buat teman-teman ini. Jangan terlalu agresif ya. Jangan terlalu agresif ketika harganya bergerak naik. Agresiflah ketika be greedy when others are fearful ya. Ketika harganya koreksi dalam baru kalian boleh greedy ya. Jadi itu panic buy ketika orang yang lain panic sell ya, seperti itu ya. Itu yang kita bisa dapatkan untuk kita untuk kita lebih membatasi resiko ya. Jadi saya mau bilang, saya nggak ngerti sih Warren ini benar atau enggak, tapi menurut saya lebih melihat bahwa market kita ini sudah mencapai titik puncaknya ya, sudah berada di resist ya. Secara chart jelas sekali IHSG sudah ada di resist ya. Ada di resist ini ya, ada di resist ini ya.
ada di resist ini. Jadi apa ya, target penguatannya pun juga sampai ke sini aja menurut saya. Jadi mesti berhati-hati buat siapa? Buat teman-teman yang beli di harga ini. Ketika harganya di sini ya. Ini bahaya. Kalau nanti buat orang yang beli di sini ya bakal enak, apalagi buat teman-teman yang sudah kolek barang dari harga November sini ya. Jadi menurut saya ini yang perlu diwaspadai, karena saya melihat banyak teman-teman yang beli di harga pucuk ya, seperti itu ya. Oke, saya akan coba bahas beberapa saham ya setelah ini ya. Setelah kalian saya bekali ya bahwa IHSG kita ini mulai dalam tahap membahayakan ya. Kita lihat di sini di chart hariannya 2 hari terakhir ya, tidak ada windows dressing akhir ya, dan tidak ada Santa Claus rally seperti itu ya. Karena apa? Ada rejection sudah naik, sempat naik sedikit dan kemudian terkoreksi dalam ya. 2 kali ini terkoreksi 2 hari ini ya. Koreksinya di 0,94% dan 0,95% seperti itu ya. Jadi terkoreksi hampir 2% dalam 2 hari seperti itu. Ini yang berbahaya sekali buat teman-teman yang beli di area atas-atas ini ya, di 6.100-an ini ya, bahaya sekali ya. Ya sih, kita kalau turun ke sini bakal banyak kocokan maut ya menurut saya ya. Di sini di 5.600-an sini akan mabuk kalian pasti ya yang beli di atas ya. Saya akan coba bukakan beberapa chart ya. Saya mulai dari BBRI. Nah, buat teman-teman yang perlu diwaspadai itu siapa? Yang kalian yang beli di sini loh. Yang beli di area-area resist ini. Ya, ini bahaya sekali. Kenapa kalian nggak memilih untuk membeli di area-area seperti koreksi ini ya? Ketika terjadi koreksi ini adalah time to buy ya. 4.000 kita bisa lihat 4.000 ini menjadi area support ya dari BBRI. Squatnya di 4.000. Jadi kalau mau beli dekat-dekat support aja ya, menurut saya seperti itu ya. Terlihat bahwa ini secara chart MA10-nya sudah berada di atas ya. Jadi tekanan ke bawahnya pasti gede, kecuali besok dia bisa bertahan di atas 4.200-an ya dan membentuk candle hijau, itu baru menarik buat BBRI. Tapi saran saya jika teman-teman mau membeli, ini area konsolidasinya di sini ya, di area 3.920 sampai di area 4.060. Ini area buy-nya ya, area buy amannya di sini untuk BBRI. Jadi buat teman-teman berhati-hati ya. Berhati-hati dengan area support kuatnya di 3.770. Kalau ya BBRI ke sini tentu saja IHSG kita akan terkoreksi dalam juga ya. Itu yang perlu kalian waspadai ya. Jadi buat teman-teman yang beli pucuk, sekali lagi saya ingatkan hati-hati ya. Hati-hati. Jadi ya BBRI kalau mau beli segini boleh cicil ya, pakai piramida 10% sampai di area sini ya, di area gap ini ya, di area gap ini ya. Kalau menutup gap lebih bagus lagi ini ya, di 3.700 ini. Perhatikan baik-baik ya untuk BBRI ya. Karena apa? Karena ada gap di sini ya. Artinya apa? Artinya jika terkoreksi menutup gap dan mantul, itu adalah hal yang wajar sekali ya menurut saya. Oke, saya akan lanjutkan ke BMRI ya. BMRI ini juga sama ya. BMRI ini ternyata sudah nggak bisa melewati area ini ya. Ini area titik pentingnya ya di Fibonacci 618 ya, di 6.375 dengan supportnya di mana sih? Ini support di sini ya. Jadi jika turun ke area sini sangat wajar sekali ya untuk BMRI ya. BMRI masih berpotensi rally ya, masih bagus sekali. Target penguatannya di sini ya di 7.000, tapi ini ya bisa jadi dia masih terkoreksi ke area sini, bahkan sampai di sini pun masih ada MA200. Artinya sampai ke 5.600-an pun untuk BMRI masih cukup oke ya. Saya mau bilang seperti itu. Ini yang perlu teman-teman waspadai ya. Jadi buat yang beli di pucuk harus berhati-hati sekali ya. Harus berhati-hati sekali karena ini kenaikannya cukup tajam dan ini sudah patah tren teman-teman ya. Ini sudah patah tren ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Ini sudah patah tren, artinya apa? Artinya jika dia ada pengoreksi dan menguat itu bisa jadi cuman dead cat bounce ya, karena ini seperti ini. Jadi misalnya nanti dia menguat sampai sini pun ya masih belum bisa menembus garis uptrend line-nya ya, uptrend line-nya seperti itu. Jadi menurut saya untuk BMRI hati-hati ya sampai 5.600 seperti itu ya. Ini menurut saya ya. Jadi dan bisa jadi apa ya, dia bentuk chart seperti ini ya, atau head and shoulder ya, head and shoulder. Jadi tidak ada hal yang mustahil ya, karena menurut saya ini 618 ini area pentingnya ya, area pentingnya. Jadi jika teman ambil di sini, perhatikan area di sininya ya. Itu pesan saya untuk BMRI. Semoga teman-teman bisa menangkap ya apa yang saya sampaikan ya. Hati-hati sekali lagi. Kemudian BBNI ya, BBNI ini support kuatnya kalau kita lihat dari sini, ada di sini ya. Support kuatnya berada di area sini ya. Di area sini ya. Ini area di sini berarti di sekitar 5.300, 5.400, 5.500-an ya area support kuatnya.
ya. Hati-hati kalau 6.000-nya ini jebol ya. Ini ada Fibonacci penting, ini belum jebol, tapi hati-hati jika dia sampai terkoreksi ke sini, masih sangat wajar sekali ya. Bahkan sampai di sini pun masih koreksi wajar menurut saya, karena secara keseluruhan masih cukup bagus ya. Masih cukup bagus selama dia masih bertahan di area 5.300 5.400-an sekitar segitu ya. Jadi hati-hati sekali untuk BBNI ya. Lalu saya mau lihat lagi BBTN. Ya, BBTN juga sama ya. Ini hati-hati sekali buat sangkuter-sangkuter yang ada di pucuk ya. Hati-hati sekali karena ini masih ada garis tren ya. Artinya jika dia terkoreksi sampai ke arah sini pun ya 1.500 masih cukup oke ya buat BBTN seperti itu ya. Masih cukup oke ya, dengan pengamannya di sini sampai di sini ya. Jadi saya rasa cukup dalam ya BBTN. Jadi harus hati-hati teman-teman, jangan terlalu agresif, pakai cara penyelamatan yang tadi di awal saya jelaskan ya. Hati-hati sekali. Lalu bagaimana dengan Antam? Ya, Antam ini juga cukup ngeri ya menurut saya ya. Penguatannya ini langsung naik gini ya, Hati-hati sekali buat teman-teman, terlalu tajam menurut saya. Support kuatnya ada di mana sih? Dia punya support kuat di area sini, di area 1.700-an ya. Kemudian di area 1.400. Jadi jika dia terkoreksi ke sini pun lalu memantul masih cukup oke, karena ini garisnya masih seperti ini ya. Masih cukup oke ya. Jadi buat teman-teman perhatikan sekali, Antam ini cukup riskan ya, ini menurut saya masih bagus sekali ke depannya, cuman kocokannya masih tajam ya, masih tajam sekali ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang beli di area pucuk nih ya, yang sangkut-sangkut karena karena pom-pom dari banyak orang seperti itu ya. Harus berhati-hati ya, saran saya itu aja. Lalu untuk TINS ya, kita lihat untuk TINS ini juga sama ya. TINS ini juga sama, hati-hati. Ini saya mau coba lihatkan di chart bulanannya ya. Ini memang ada area resist kuat ya, dan ternyata nggak bisa nembus ya. Ini tidak bisa nembus, hati-hati ya teman-teman ya. Secara chart monthly-nya dia gagal bertahan ya, nggak bisa nembus ya. Artinya apa? Artinya harus waspada ya, waspada ketika dia nggak bisa tembus ya. Ini gagal tembus ya, ini gagal tembus lagi ya, dia wajar aja akan mencari area-area koreksi ke arah sini ya, untuk mencoba break seperti itu ya. Jadi menurut saya harus cukup berhati-hati untuk untuk TINS juga ya. Kalian harus waspadai, karena jika terkoreksi masih sangat wajar sekali, karena terkena area ini area resist kuat ya, R kuat monthly ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Target koreksinya sampai di berapa? Kalau saya bisa lihat sampai di sini, sampai di 1.200 masih oke ya. Di sini ya. Jadi berhati-hati sekali ya. Ini ada R di sini, ada R di sini ya. Ini double R ya di sini ya. Di 1485 ini ada double R, hati-hati. Jadi kemudian bisa terkoreksi lagi ya. Jadi buat saya, pesan saya, teman-teman harus berhati-hati ya. Jadi jika kalian beli di area pucuk di sini ya, di 1.650-an, nah ini bahaya sekali ya. Apalagi sudah all in, silahkan melakukan penyelamatan ya. Jangan sampai kalian sangkut di sana seperti itu. Ini kita bicara arah koreksi ya. Saya di sini bukan jadi bearish messenger, tapi saya lebih buat teman-teman untuk lebih berhati-hati ya. Lalu bagaimana seperti saham batubara Adro ya. Adro ini juga harus hati-hati ya. Ini koreksinya tajam sekali ya di sini ya. Koreksinya cukup tajam di sini, dengan di mana support kuatnya? Support kuatnya di sini. Jadi cukup jauh ya. Sekitar sini ya, dua ini ya. 1240 sampai 1290 itu area support kuat dari Adro ya. Jadi kalau dia terkoreksi karena dia sudah mengalami penguatan ya, menurut saya sangat wajar sekali ya. Lalu bagaimana dengan seperti Indi? Ya, Indi juga sama ya, hati-hati ya. Hati-hati, dia bisa menguji ke 1.550-an ini ya. Hati-hati teman-teman ya. Dengan kalau kita lihat chart weekly-nya saja, bagaimana dengan Indi? Ya, chart weekly-nya ada di sini ya, bahwa di 1.500 sampai 1.400-an ini menjadi area kuat ya di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan area di sini ya, area di sini ya. Ini adalah S kuatnya ya. Jadi saran saya berhati-hati di sana ya. Lalu seperti
Doit pun juga sama, harus berhati-hati. Rata-rata harus cukup waspada ya menurut saya ya. Ya, ini sudah mencapai peak ya. Ini ada 3 candle merah di sini ya. Jadi kalau dia terkoreksi ke arah 300-an ini masih sangat wajar sekali ya teman-teman ya. Hati-hati sekali ya kalau ada koreksi sampai 300 ini ya. Karena S-kuatnya ada di 300-an ini ya. Yang saya pointer ini ya. Ada S-kuat di situ. Oke, lalu bagaimana dengan ITMG? Ya, ITMG pun seperti itu sama ya, ada S-kuatnya di sekitar sini ya. Di sekitar 12.000 sampai 11.000-an ya. Ada S-kuat di sana. Kemudian Harum. Ya, Harum juga sama ya, ada sekitar di sini ya. S-kuatnya di 2.500-an ya. Hati-hati sekali, ini masih ada Fibonacci untungnya di sini. Semoga ini bertahan ya. Kalau ini nggak bertahan, maka dia bisa sampai di 2.400 sampai 2.300 karena kenaikannya juga sangat tajam sekali. Jadi wajar jika ada koreksi seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan sektor CPO? CPO ini menarik ya. LSIP ini terlihat rally seperti ini ya. Kita akan coba buka di chart hariannya. Ya, ini bagus ya, rapi sekali ya. Cuman hati-hati, sudah mau sampai target ya. Jadi kalau dia terkoreksi ya wajar ya. Jadi manfaatkan momentum-momentum jika ada koreksi masuk, karena ini masih uptrend sekali teman-teman ya. Masih uptrend sekali dengan support kuat di 1100-an ya untuk LSIP. Jadi LSIP masih bisa dicicil nih. Bagaimana dengan Ali? Ali juga sama ya. Ali ini masih cukup bagus, cuman ini sudah membentuk resist di area 12.400-an ya. Jadi saya lebih suka mencari entry di sini ya, entry di daerah sini ya, di daerah 11.000-an ini ya, seperti itu untuk Ali. Lalu TBLA, saya lihat TBLA ini menarik sekali ya. Ya, TBLA ini menarik sekali, dia berhasil break dari ini. Secara weekly kita lihat ya, dia berhasil break dari downtrend ya, dari downtrend ya. Jadi break dari downtrend ini ya, seperti itu. Bisa break dengan volume gede di sini ya, dan closing di atas 920 yang menjadi area Fibonacci. Jadi jika terkoreksi mungkin lebih, dia akan menguji ke 920 sampai 900-an ya, dengan batas ini 860-an ya. Jadi ini harus berhati-hati juga teman-teman ya di sini ya, karena ini sudah kena MA 200 weekly ya. Wajar sekali dia jika terkoreksi. Saya berharap CPO tetap membaik ya, enggak ke sell 3 ESG kita ya. Kalau ada koreksi manfaatkan untuk masuk, karena menurut saya sektor CPO ini bagus untuk tahun depan ya, tahun ini maaf, bukan tahun depan. Kemudian SSMS ya, ini saham sawit juga yang menjadi andalan saya. Ini masih sangat bagus sekali ya. Dia masih mencoba bertahan di atas MA 200 ya, di area 1165 ya. Jadi jika teman-teman mau masuk silahkan cari area koreksi di sini ya, di 1250 sampai ke 1150-an dulu ya. Jadi manfaatkan entry ketika terkoreksi seperti itu. Lalu bagaimana dengan ini? Dengan Wika. Wika juga sama ya. Wika hati-hati, sudah kena Fibonacci. Area kuatnya ada di sini 1700 sampai 1800 ya. Manfaatkan untuk masuk ketika ada koreksi di sini ya. Ada koreksi tajam, manfaatkan untuk masuk seperti itu ya. Manfaatkan, ini masih uptrend ya, masih bagus sekali, masih kejaga di atas MA 10-nya ya. Saya berharap walaupun IHSG terkoreksi, tapi saham-saham ini nggak ikut kebanting terlalu dalam ya, seperti itu. Lalu untuk ADI juga sama ya, sudah kena resist ya ini ya. Jadi ini penguatannya tajam, harus hati-hati. Ada Fibonacci di sini, jadi pertahanan terakhir dengan supportnya di 1350-an ya. Hati-hati untuk ADI, kalau sampai 1350 ya masih cukup oke ya, karena penguatannya tajam sekali ADI ini. PTPP ini juga sama ya, sudah membentuk puncak ya. Ini 2 kali puncak nggak bisa berhasil. Kemarin ada pom-pom dan lain sebagainya ya, akhirnya terkoreksi ya. Jadi kalau koreksi wajarnya sampai seberapa sih? Sampai 1500 masih cukup oke untuk PTPP ya. Jadi manfaatkan dengan piramida untuk masuknya. Seperti itu. Lalu untuk WSKT ini juga saham suka di pom-pom ya. Ini hati-hati, yang sangkut di pucuk-pucuk ini harus hati-hati ya. Koreksinya bisa sampai sini ya, 1200-an ini masih cukup oke ya. Seperti itu. Karena ini penguatannya terlalu tajam, jadi wajar sekali jika dia terkoreksi ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan buat teman-teman ya. Lalu ada satu lagi Inco ya. Ya, ini juga sudah sampai peak ya, hati-hati juga buat teman-teman yang beli di 5.800-an ya, hati-hati sekali.
area koreksinya sampai seberapa sih kalau 5.000 jebol. Kalau 5.000 jebol ada di area 4.800-an, ini area supportnya ya. 4.800, 4.700 ya. Ini manfaatkan momentum koreksi untuk beli ya. Bolehlah cicil dari 4.000 sini, 4.800 sampai 4.500 ini masih oke ya. Masih oke kalian cicil di area ini. Oke. Jadi menurut saya itu yang mau saya sampaikan ya buat teman-teman. Jadi hati-hati sekali. Saya mau ulangi sekali lagi ini. Hati-hati ya. Hati-hati ini ya. Rule of the game-nya perhatikan baik-baik ya. Ini yang harus kalian lakukan ya. Jadi pastikan kalian cash ready, pilih saham yang uptrend, jaga porsi seperti itu, dan jangan serakah, panik buy lah ketika yang lain panik sell ya. Oke, sekian dulu dari saya malam hari ini, semoga bermanfaat. Silakan bergabung ke dalam ini grup PPC para pencari cuan ya. Silakan bergabung di sini teman-teman ya. Para pencari cuan ya, kita belajar bersama-sama, kita grow up bersama-sama. Jika video ini berguna, silakan share ke teman-teman yang lain, like, share, dan subscribe ya. Sebarkan supaya banyak trader yang diberkati, banyak yang bisa belajar bersama dengan kita ya. Oke, sekian namanya Om Ben hari ini. Seperti biasa tidak ada yang tak retak, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah market sendiri. Jangan lupa bahwa kita harus prepare for the worst untuk market kita ya, karena kenaikan sudah terlalu dalam. Kalau seandainya market bergerak naik ya, saya juga senang, semua happy ya, semua bisa cuan bareng-bareng. Tapi kalau harganya bergerak turun ya sangat wajar sekali. Itu ya pesan dari saya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam, selamat hari Minggu, dan selamat trading di tahun yang baru ini. Semoga kita berhasil survive ya di tahun yang baru ini ya, dengan lebih kuat lagi, lebih dewasa lagi dalam trading ya. Jangan kemakan pom-pom ya, jangan karena kemakan pom-pom saham ini bakal naik, saham A bakal naik sampai harga berapa ya, saya lagi kumpulin barang bakal terbang tinggi dan lain sebagainya. Jangan kena pom-pom yang seperti itu. Manfaatkan waktu untuk belajar, analisa, belajar untuk memperlengkapi diri supaya kita bisa lebih dewasa dalam trading di market kita ini ya. Oke, terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati dan selamat beristirahat.